Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammadan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita bersama, utamanya nikmat iman dan Islam. Karena nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Namun kadang-kadang kita sebagai hamba Allah, kita sering menukar kenikmatan yang berharga kepada nikmat yang tidak berharga. Contoh, mudah jawab menentukan nikmat dari diri Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman hanya sekedar tidak kita pedulikan saja, persis median terasongan perbandingan. Sada anak baru dia barang dia tu pasar, isyarat dia umpamana hambingnya, dengan syarat dia hambingnya isapaan, negit tu didokam mengiba, dijawab iya. Negit menggaris hambing pun, si garis ko, dia paubat ko dan akwa. Baru pada nak marubat arah orang sehat dia. Itu biasa. Balak itu sangat luar biasa. Dia rela menjual kambingnya untuk kesehatan, untuk membeli obat anaknya. Namun ada yang konyol, paling konyol. Seorang sadana baru barang dia tu pasar, ia banyak yang binti anaknya, jegesna tu lucu dan luar biasa, badang rambut, ada murang nabe, sapaan mana kuruan, negit dia dokang, kalau jawab dia negit pasar. Buah ni menggadis anak pun. Buah si gadis ko kurang sehat ambingku. Dia obat pun ambingki. Dia rela menjual anaknya untuk kesehatan kambingnya. Inilah yang terbuka. Kadang-kadang di harapan tayang pinasih dengan dapat kita semua. Nikmat iman yang berharga itu ditukar dengan nikmat iman, dengan nikmat yang kurang berharga. Jadi mudah-mudahan Allah tetap memberikan keteguhan ke dalam hati kita untuk terus berpegang kepada nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Adapun tema pertemuan kita kali ini yaitu tentang taubat. Qala ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Kesepakatan para ulama itu adalah wajib hukumnya bertaubat bagi orang-orang yang melaksanakan ataupun yang berdosa. Jadi setiap manusia mempunyai dosa. Dan mari sama-sama kita renungkan diri kita masing-masing. Sanggupkah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang telah kita lakukan? Ataupun sanggupkah kita nanti di padang mahsyar mengemban dosa, memikul dosa yang telah kita perbuat di atas dunia ini? Tentu semua dengan perbandingan. Apa contoh kita binai? Sada setiap sada kita binai dulu santa pukul rata dulu semua di setiap hari. Namun sebuah orang sakilo saja pedo saja takare joon sada sakilo belum wajib belai salat yang 5 waktu belum aktif medikare joon mata baru terpelihara di anggo hanya 1 kilo saja dosa di anaknya saudara. Namun juga ada yang terpikir dihitam sadar di inannya 1 kilo. Mulai jawab setahun umur tahun akil balik berarti 430 sekian kilo. Isa tahun Cuma dia terbayang di hitam, mulai jawab nikmat umur di leher kita di ginjal dunia madu sampai 10 tahun akibat kita. Tentu mafigaton 10 tahun, mafigaton. Mulai 20 tahun, mulai 30 tahun. On mana mesti terlungkur sebelakon jika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita memikul dosa yang telah kita lakukan atas dunia ini? Bisa praktek kita, bisa praktek. Cuma dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari. Baik masuk-masuk atau berangkat kita dari toko bangunan. Tadi kita si mini sasak 50 kilo. Mulai dosa 1 tahun dan kini berarti dosa 1 tahun lebih. Dosa 1 tahun kan menakar lagi pikiran dosa 1 tahun. Itu baru 1 kilo. Bagaimana kalau 10 tahun? Oleh sebab itu, sebelum sampai ke masa yang telah diberikan sebelum sampai kepada masa yang mana tidak lagi berguna penyesalan, yang tidak berguna lagi penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah berikan kepada kita peringatan supaya kita jangan meninggalkan dunia ini belum kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, siapapun di atas dunia ini tentu memiliki dosa kalau itu manusia biasa, siapapun dia. Namun sanggupkah kita menanggung dosa yang telah kita laksanakan selama ini? Berarti kesempatan kepada kita untuk mengikis habis setiap dosa yang telah kita lakukan di atas bumi. Tidak ada dosa yang kecil yang dilaksanakan secara terus-menerus, melainkan dia akan menjadi dosa yang sangat besar. Dan tidak ada dosa yang besar kalau dia itu selalu diiringi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita perhatikan dulu bagaimana besarnya gunung yang ada di sekitar kita. Setelah kita sampai ke pangkal daripada gunung tersebut, yang kita dapatkan adalah merupakan kerikil kecil. Berarti gunung yang besar itu adalah merupakan bagian daripada kerikil yang kecil. Itulah dosa yang kita lakukan. Dan kita, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikis habis setiap dosa yang telah kita laksanakan di atas ini. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu kapan-kapan sebelum kita dibantu dengan kapan. Jangan tunggu nanti-nanti sebelum kita nanti akan mati. Namun marilah kita melaksanakan ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat hambanya sebesar apapun dosanya. Selama dosa yang kita lakukan itu belum disyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pendengar rahimakumullah. Kesempatan kita di atas dunia ini, berarti nikmat umur yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk persiapan kita menuju alamat hakikat yang telah diberikan kepada kita. Karena kita diinjang dunia indah halak pun kita, halak tiada kita, halak surga. Jadi anggo kita diinjang dunia hanya bersifat sementara. Kita di atas dunia ini adalah diuji. Ad-dunya darul balai wal imtihan. Dunia ini tempat ujian dan cobaan. Jadi setiap apapun yang kita hadapi, hakikatnya ujian. Mulai dapat kita organ bahan, ujian. Kadang-kadang kita diberikan dengan kesusahan, ujian. Yang jelas, di mana dan kapan pun kita berada, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk memperbaiki nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi, bagaimanakah taubat itu? Taubat, cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ahaduha ayyuqya 'anil ma'siyah, bahwa kita betul-betul meninggalkan perbuatan maksiat itu. Dan yang kedua, syarat bertaubat itu untuk wasani ayat nama ala fi'liha, bahwa kita menyesali atas perbuatannya. Ada bahkan kadang-kadang kita tidak menyesal kita perbuatan ini. Ada bangga. Padahal syarat bertaubat itu adalah diterima menyesali perbuatan kita. Bangga kadang-kadang kita berbuat maksiat ini. Seperti contoh, aku dapat kau najur, dapat puso-puso, umpamanya, tidak dapat puso pamata ini, itu di perbuatan maksiatnya. Dia dengan bangga tidak menyesali, berarti itu bukan termasuk orang yang berbuat. Wasali sudah yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, bahwa dia beriktikad, bahwa dia memutuskan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Itulah merupakan syarat taubat jika dosa kita itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dosa yang kita lakukan itu adalah yang berkaitan dengan manusia, maka bertambahlah syaratnya satu lagi, bahwa untuk meminta halal ataupun meminta izin terhadap apa yang telah kita lakukan. Jika dia bentuk harta, kita kembalikan. Jika dia bentuk hutang, kita bayar hutang kita. Jika dia bentuk penderitaan atau kesakitan, kita minta ampun, kita minta maafan kepada beliau. Kalau kita sudah meminta maafan, meminta izinkan, maka itu
itulah taubat. Syarat taubat menurut kesimpulan daripada para ulama kita. Hadirin para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita kikis. Apalagi di akhir-akhir ini kita sudah sama menyaksikan bagaimana fenomena alam yang sudah terjadi di sekitar kita masing-masing. Apakah itu tidak merupakan menjadi pelajaran bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kepada hadirin hadirat rahimakumullah, taubat kita di atas dunia ini adalah hanya bersifat sementara, diuji. Kita sudah melaksanakan, kita sudah tahu diri kita di atas dunia ini adalah bukan untuk selamanya di sini, akan tetapi kontrakan yang merantau. So diri kita merantau, tentu tidak akan lama di sini. Contoh, umpamanya di merantau kita ke Malaysia. Di saat ini mengarah ke Malaysia umpamanya di kontrak kita isi mendapat pekerjaan yang sangat luar biasa, mendapat gaji yang sangat besar. Di luar negeri kontrakan kita itu hanya kira-kira 5 tahun, tapi mendapat gaji setiap tahun adalah ratusan atau 50 juta lah kita buat. 50 juta. Ada dua anak, kosong-kosong. Berangkat ke lain, membuat orang tua lain ke Malaysia, di kontrak dapat kontrakan 50 juta gaji setahun, sebulan. Roh abang naon, anu prinsipnya abang naon, cukup membayar aja 50 juta belanja sebulan di Malaysia, di luar negeri. Cukup kita usia mobil mewah, kamar mewah, di hotel yang mewah, makanan yang serba mewah semuanya. Lantaran dia berpikir bahwa hidup di Malaysia sudah cukup 50 juta setiap bulan. Namun anggit naon konferensi dia ada anggit naon. Dulu itu tapi cukup bayar Jawa dan Jawa setiap bulan di sana. Dia naik. Baik au bersifat sementara doa di rantau ni alam. Kirim awak ke kampung halaman. Dikirim ke kampung halaman. Dikirim ke kampung halaman, dikirim ke orang tuanya. 3 bulan, ada musim di bulan-bulan tertentu. Di saat-saat naik dolar, dikirim dia dolar, bertukar menjadi wadah harga beribu-ribu rupiah. Sudah tersoal ibadah, dan jemput di tersebut di bulan Ramadan naik prestasi ibadah kita. Sedikit yang kita kerjakan mendapat balasan yang baik. Akhirnya sampailah dia 4 tahun proses berada di luar negeri. Sampai 4 tahun kalau kuling mah orang surat orang tua naik ke kampung. Usia kan naik, usia yang naik. Ya kan naik juga nama salam bermeang. Siang jen naik udah lambaran. Ama isi di surat ini di rumah naik orang tua daun sih kampung halaman Bandung dulu baru Jakarta. Sini dulu baru baca. Kalau sini mana kenal siang jen daun kepada Anda yang tercinta. Selama 4 tahun engkau merantau di luar negeri. Setiap bulan amah mengarah mengirim ke Tuhani. Sasen nabali dah ditebus ke ditunalai malaikon. Efek dari kirim mi abi bayan dia mak pada musim ibu. Mah ditebus ibu dah boleh. Efek dari kirim mi amah malu hari pojok lu bagas dul bagambar di bagas na ibu. Ijuru di bagas sedo kita homo terlong-long. Ibu baru khod funai. Surat-surat di tanah mak perlengkapan budak-budak kampung ko, budak-budak pemangsin pengarang tuan tu dan tayo melengkap donangkan lagi tu. Pada gambar nanti terakhir ada musim gambarnya anak 99,9 rupiah. On amah gambarnya anak 99,9 rupiah.
99,9 jogion doon calon baru main doon laos berangkat ke luar negeri di sini sekolah DPA sanari matang batia sin hepeng na dikirim dia madung tunang doon calon istri berarti anak na kasiang gian na yon mo yun pulang asa mo yun pulang mudah pulang kampung ya madu nang kadang yun tempat niya madung jeges pasit mobil niya madu kobun niya madu luar biasa bahkan calon istri madu si dia orang tua kenapa dia bersiap dia dirantau orang dia tahu diri bahwa dia dirantau untuk mempersiapkan fasilitas kepada tempat yang sebenarnya akhirnya roh kusema abang non mendapat surat salam barmaya para jodoh gambar tintin bermakna jangan coba-coba pulang. Madu ko patau ko mangaranto sa liber na maos man mangkirim ko. Dapat tahu terto na engkau hidup mewah di rantau orang. Nga cuma ada mengkirim ko ke kampung halaman. Jangan coba-coba pulang. Bagaimana reaksi yang dua orang ini? Reaksi yang dua orang ini angin nau mau pergi pulang. Asal mau pergi pulang. Ada dua hal. Dia tahu dia persiapkan dirinya mau malah untuk kamandan naik kamandan ketua buah hari di sana Porjodo nakut besok 5 tahun kontrak di luar negeri di Malaysia dia ada 4 tahun besok ini asal dia pulang mau dan terpilih dakwah berdua nak kali itu turut di kampung halaman dia di kamandan naik tidak bisa ada di kontrak 30 ada kontrak 5 tahun roh abang naon na semua junjungan mengkirim nang kini nan ya be malah komandan buah ni bisa dari panjang kontrakan ku di Malaysia buah langsung nak mudah-mudah kau sudah pun ngadu nak kali itu pun perbandingan dua hal pun perbandingan satu mulai siang dia naon iman seorang hamba yang lahir di ginjal duniawa memang betul-betul memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar, mempersiapkan diri untuk di alam barzah nantinya di padang mahsyar dengan jalan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lumur jawab sampai kita lihat mogok malu dia fasilitas nang kali itu betul. Namun mudah abang naik hanya hidup mewah dan tinggi yang dunia, lupa terhadap bahasa daya dan nak disangkai bahwa dunia ternyata masih ada lagi alam, itu sudah alam dunia ini. Jadi para pendengar sekalian, saya mengajak marilah sama-sama kita renungkan masing-masing. Kira-kira di antara yang dua ini siapakah kita? Apakah adiknya yang selalu mengirim ke kampung halaman atau abangnya yang betul-betul kakaknya tadi yang memang betul-betul hidup serba mewah di atas dunia ini, tidak mempedulikan alam-alam berikutnya. Jadi sampai sini dulu seperti kita. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.